Menurut ahli Jan Watterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ada dua makna menurut Jan Watterson. Pertama, HAM merupakan hak ilmiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya. Kesimpulannya, HAM yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM. A. Hakiki, artinya hak asasi yang sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi tanpa memandang apapun. C. Tidak dapat dicabut. D. Tidak dapat dibagi. Kewajiban HAM. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. B. Ketentuan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik. D. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. E. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. F. Ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM. A. Pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Adanya Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 75 sampai 99. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. C. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukuman dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik
setiap upaya penegakan HAM. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip HAM. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar golongan atau kelompok. B. Membangun harmonisasi HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dengan cara menghindari diri kita dari sikap egois. Kasus pelanggaran HAM. Faktor internal. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. Faktor eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, ada kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, ada tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Yang terakhir, ada penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998.